Halo pemirsa yang mengasihi firman Tuhan. Selamat datang dan senang bisa kembali berjumpa dalam program Bible Teaching bersama dengan Cak Haris. Hari ini kita akan membahas tentang Ebenezer sebagai cara Tuhan untuk menolong kita menghadapi pandemi COVID-19. Di waktu kita susah dan berbeban berat, dalam waktu yang panjang, seperti tidak ada pertolongan, ternyata Tuhan punya caranya sendiri menolong umatnya. Ebenezer yang seringkali kita kenal sebagai fakta sejarah batu peringatan akan pertolongan Tuhan, tidak berhenti sebagai fakta sejarah. Ebenezer juga lebih dari sekedar perkataan iman bahwa Tuhan sampai di sini saja menolong kita. Namun Ebenezer adalah cara Tuhan yang nyata, yang tetap bekerja dalam diri kita apapun situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan menolong kita? Melalui firman-Nya. Oke, terus ikuti channel ini sampai saudara semua dapat menangkap seluruh pesan Tuhan melalui firman Tuhan ini, sehingga kita dapat menikmati kuasa pemulihan yang ajaib. Sebagai Tuhan, mari kita belajar. Kisah di Ebenezer ini menampilkan fakta yang sangat menarik. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Ayat yang ketiga, ketika orang tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Ada pertanyaan besar yang disisakan dalam peperangan yang pertama di Ebenezer. Padahal ada tabut Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Namun faktanya, tabut Tuhan, penyertaan Tuhan tidak menjamin kemenangan mutlak umat Tuhan. Sehingga tua-tua Israel bertanya, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Ebenezer itu secara fisik artinya nama tempat. Orang Israel bertempur melawan orang Filistin. Pada awalnya menyimpan pengalaman yang buruk seperti yang kita baca. Pengalaman orang Israel yang dikalahkan oleh orang Filistin ini bukan saja memalukan tetapi memilukan, karena 2 kali bangsa Israel dikalahkan oleh lawan yang sama di tempat yang sama, namun dengan intensitas kekalahan yang semakin telak. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 3 tadi kita baca. Kekalahan Israel yang pertama mengakibatkan 4.000 pasukan Israel tewas. 1 Samuel 4 ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel gugur. 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Di tempat yang sama, Ebenezer, babak yang kedua, Israel mengalami kekalahan yang lebih tragis. 30.000 pasukan tewas. Imam Eli tewas, Hofni dan Pinehas anaknya juga tewas. Tabut Tuhan dirampas, sehingga orang Israel berkata, Ikabod, telah hilang kemuliaan Allah di tengah-tengah Israel.
Israel jatuh dalam persoalan yang semakin hari semakin parah di Ebenezer. Mental mereka sudah jatuh. Mereka seperti tidak melihat cahaya pengharapan lagi. Begitu gelap, sakit, menderita karena terus-menerus kalah. Saudara, apa yang dapat kita pelajari? Di dalam Tuhan, kita tidak dapat mengelak adanya fakta kehidupan. Ada kekalahan, ada juga kemenangan. Ada penderitaan, ada kebahagiaan. Ada sukacita, ada duka cita. Jika kita tidak pernah mengharapkan terjadinya kekalahan, jangan Anda masuk dalam gelanggang pertandingan. Namun jika Anda harus bertanding, maka selalu ada dua kemungkinan, menang atau kalah. Itulah fakta kehidupan yang mendahului cerita Ebenezer. Namun, tidak selamanya mendung itu kelabu. Sebesar apapun badai juga akan berlalu. Sekarang, di tempat yang sama, di Ebenezer, yang ketiga kalinya bangsa Israel menang perang secara ajaib oleh pertolongan Tuhan, sehingga Samuel memberi makna baru yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dibutuhkan sedikitnya 20 tahun Israel menantikan pertolongan Tuhan. Itu waktu yang sangat lama dan membosankan. Namun pasti Tuhan punya cara untuk menolong umatnya. Kita belajar fakta kehidupan. Tidak hanya persoalan-persoalan yang baik saja yang kita hadapi, walaupun kita punya iman kepada Tuhan. Tetapi ada dua hal yang juga menarik, bahwa orang yang beriman bukan saja harus menghadapi fakta kehancuran, tetapi juga menghadapi fakta pemulihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Tuhan tidak selalu menjanjikan langit selalu cerah, walaupun matahari tidak terus-menerus bersinar terang, namun tidak selamanya juga mendung kelabu. Nyatanya hari ini, di babak yang ketiga di Ebenezer, di tempat yang sama, Israel dapat menang atas Filistin. Apa yang dapat kita pelajari? Pekerjaan Tuhan tidak dapat dihentikan oleh pengalaman kegagalan manusia. Walaupun Israel telah jatuh dan gagal berkali-kali, sekaligus kuasa Tuhan juga tidak dapat diatur-atur, didikte, dikendalikan oleh kekuatan manusia, seolah-olah Filistin akan menang lagi. Tidak, karena Tuhan punya cara. Tuhan punya waktu yang tepat dalam menolong umatnya. Israel sudah berputus asa karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Namun kesetiaan Tuhan pun tidak dapat dibatalkan oleh ketidaksetiaan umatnya. Karena Tuhan akan terus-menerus mengisi catatan sejarah hidupnya sendiri dalam hidup kita. His story. His menunjuk kepada dia, pribadinya dia. Story adalah sejarahnya. Mengapa Tuhan tetap setia walaupun Israel tidak setia? Karena Tuhan ingin mengisi catatan sejarahnya sendiri dalam hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya penyertaan dan pimpinan Tuhan memberi dampak secara pribadi dalam hidup kita? Terus ikuti program siaran ini pada bagian yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.